Karya ilmiah yaitu, Rekonstruksi Pengaturan Pembayaran Ganti Rugi kepada Korban Penipuan Berbasis Keadilan, menjadi tugas akhir yang rampung diselesaikan sekaligus menyandang gelar doktor tak membuat penasehat hukum, Johan Wijaya berpuas diri. Di salah satu tempat makan di Surabaya, Dr. Johan Wijaya SHMH, ini, menyampaikan, keinginannya, bahwa karya tulis tersebut, bisa dijadikan landasan guna merevisi Undang-Undang KUHP. Hal ini, tentunya, harus mendapat dukungan para pihak guna menambahkan poin itu dalam revisi undang-undang. Harapannya, negara hadir memberikan ruang keadilan bagi masyarakat sipil korban penipuan. Johan Wijaya mencontohkan, seperti di kasus korupsi jika secara pidananya terbukti pelaku bisa langsung dijatuhi sanksi hukuman badan juga sang hakim menentukan pengembalian kerugian negara. Selama ini, hanya di kasus korupsi saja sang hakim dalam amar putusannya, menjatuhkan sanksi pidana juga pengembalian kerugian lantas bagaimana dengan warga sipil yang menjadi korban penipuan, tutur Dr. Johan Wijaya. Dirinya berharap, karya ilmiahnya dengan judul, Rekonstruksi Pengaturan Pembayaran Ganti Rugi kepada Korban Penipuan Berbasis Keadilan bisa menarik para pemerhati hukum guna melakukan revisi agar pembayaran ganti rugi bagi warga sipil yang menjadi korban. Johan Wijaya menambahkan, dengan revisi undang-undang dengan menyematkan pembayaran ganti rugi bagi terpidana yang terbukti maka sang hakim bisa sekaligus menjatuhkan amarnya, berupa pembayaran ganti rugi. Jadi warga sipil yang menjadi korban penipuan dan terpidana terbukti maka sang hakim juga menjatuhkan pembayaran ganti rugi seperti di kasus korupsi, ujar Dr. Johan Wijaya. Selama ini, warga sipil yang menjadi korban penipuan jika terpidana terbukti bersalah maka jika menginginkan kembalinya kerugian material harus melakukan upaya hukum perdata. Berlandaskan, situasi seperti di atas, Dr. Johan Wijaya, SH. MH, melalui karya tulis ilmiahnya, bisa menarik para pemerhati hukum di Indonesia agar revisi undang-undang didorong dan dijadikan ketetapan dalam undang-undang. Harapannya, sang hakim, dalam amar putusannya, bisa sekaligus menjatuhkan pembayaran ganti rugi karena sudah ada landasan hukum yakni, revisi undang-undang. Dari salah satu tempat di Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. 3 Januari tahun 2005, itu adalah ujian terbuka ya, dengan judul disertasi yang saya bisa mempertahankan dengan baik, yaitu dengan judul Rekonstruksi Pengaturan Ganti Rugi, Rekonstruksi Pembayaran Ganti Rugi kepada Korban Berbasis Keadilan. Nah, di sana ada suatu nilai-nilai yang saya angkat. Ya. Ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tapi kalau khususnya yang saya angkat yaitu jika ada kerugian material, maka hakim tidak ada yang di Indonesia berani memutus ya, dengan memasukkan di amar. Tetapi beda dengan yang di dalam perkara korupsi, hakim berani memasukkan di dalam amar. Nah, itu yang saya tertarik. Dari sinilah tidak adil bagi pihak korban jika harus menempuh perdata, ya, karena amarnya nggak dimasukkan oleh hakim. Karena ada aturan tapi tidak bisa diwajibkan oleh hakim memasukkan. Itu yang saya anggap. Ya, di amar putusan supaya korban tidak menempuh perdata. Sementara ini prakteknya kalau ada penipuan atau penggelapan gitu ya, kalau ada nilai kerugian material, maka diselesaikan pidananya saja, dibuktikan pidananya di pengadilan. Tetapi hakim nggak berani memutus kalau ada nilai kerugian. Dan itu saya angkat dan saya pandang tidak adil bagi korban. Nah, saya sebagai praktisi hukum melihat juga nggak adil. Maka saya mengambil judul ini dengan melalui ujian yang dari awal bertahap-tahap sampai di uji yang terakhir itu sudah memuaskan, karena saya nilai nggak adil bagi korban karena kerugian material nggak dimasukkan di amar. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 sebenarnya ada denda juga, tetapi untuk memasukkan ya supaya wajib hakim memasukkan di amar itu nggak diatur. Paling cuma ada kata dapat lah, kata dapat kan bisa ditafsirkan bukan wajib. Maka saya sudah survei beberapa hakim ya, hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim dari Sidoarjo, hakim dari Malang, sama. Karena apa? Tidak diatur dengan tegas.
Jadi cuma memeriksa pidananya, membuktikan pidananya kalau dia main terbukti. Tapi kalau ada kerugian material, ini ditempuh secara perdata. Jadi di Indonesia saya juga sama, hakim-hakim nggak berani memutuskan dimasukkan amar. Ada yang saya alami sendiri, klien saya sudah menang pidananya, nah terus kerugian material harus ditempuh perdata. Hampir semua di Indonesia praktiknya seperti begitu. Tapi kenapa nggak seperti yang di korupsi itu? Karena ada undang-undangnya, di korupsi kan bisa. Kalau nggak bisa membayar secara material, maka ada subsidi. Ya kalau nggak bisa bayar, mungkin bisa diperhitungkan tinggal berapa kerugiannya. Nah di sana dia harus menempuh dengan kurungan badan, ya. Berapa lama. Pak, bisa disampaikan kenapa alasan kok tidak sampai berani? Apakah harus ada revisi undang-undang atau gimana? Justru itu saya katakan dengan judul legislasi ya, ada rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini aturan sudah ada, itu dibenahi lagi, dibenahi lagi. Supaya apa? Yang saya angkat ini dengan harapan bisa didengar dengan DPR pusat. Karena yang memutuskan kan DPR pusat sama pemerintah. Nah inilah saya sebagai praktisi hukum, sebagai advokat, saya lihat di sini nggak ada keadilan. Ada, tapi nggak bisa diaplikasikan lagi. Di KUHP ada, ada penggabungan sekitar pasal 98 sampai 101. Di KUHP ada, tapi nggak ada ketegasan. Makanya hakim nggak berani sampai sekarang. Makanya saya katakan harus direkonstruksi. Intinya nggak diatur secara tegas. Nah, di sini kenapa kalau di undang-undang korupsi bisa? Karena memang diatur tegas. Nah, itu yang membedakan. Di sini kalau ada kerugian negara ya. Nah, kalau kerugian dengan non negara, lah orang sipil. Kenapa dibedakan? Di sini nggak ada adil, pemerintah nggak adil juga. Memperlakukan yang beda. Kalau negara baru diadakan undang-undang khusus. Nah, kalau yang sipil, nah beda. Ini nggak adilnya di itu.